Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Durma Isnaini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, Ibu tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan kalian agar tetap menjaga pola hidup sehat dan juga menerapkan protokol kesehatan selama di rumah, mencuci tangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas, dan juga menggunakan masker ketika akan beraktivitas di luar rumah. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan hari ini, apakah ada yang sudah tahu kita akan mempelajari materi tentang apa? Apa materinya? Siapa yang sudah tahu? Ya, benar. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai masa Orde Baru. Siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya? Apa materinya? Ya, benar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi mengenai masa kemerdekaan, kemudian masa demokrasi parlementer, dan juga masa demokrasi terpimpin. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi mengenai masa Orde Baru, yuk kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami perkembangan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Kedua, dapat memahami kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Perkembangan politik pada masa Orde Baru. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal ini membuat situasi politik tidak stabil. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk, mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI dan perbaikan ekonomi. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau yang disingkat dengan Tritura. Isi Tritura tersebut adalah: yang pertama, membubarkan PKI. Kedua, bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September dan turunkan harga. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Ketiga, kembali menjadi anggota PBB. Dan yang terakhir, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau yang disingkat dengan P3,
Partai Demokrasi Indonesia atau yang disingkat dengan PDI, dan yang ketiga Golongan Karya atau yang disingkat dengan Golkar. Perkembangan ekonomi. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru diantaranya ada transmigrasi, keluarga berencana, puskesmas, dan juga posyandu. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program sebagai berikut. Yang pertama ada program Instruksi Presiden atau Inpres Pendidikan Dasar. Kedua, program pemberantasan buta huruf. Ketiga, program wajib belajar. Dan yang keempat, program gerakan orang tua asuh. Pada masa Orde Baru, di bidang kebudayaan, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kekuatan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitas serta peluasan museum. Bagaimana materi yang sudah Ibu sampaikan? Apakah mudah dipahami? Cukup jelas? Alhamdulillah, jika mudah dipahami dan juga cukup jelas. Jadi semuanya sudah paham ya dengan apa yang telah Ibu sampaikan? Baiklah, agar Ibu mengetahui sejauh mana kalian menyimak dan juga memahami apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan satu soal yang tentunya harus kalian jawab. Yuk langsung saja simak soal berikut ini. Coba kalian sebutkan program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Sudah ditulis? Oke, yuk kita langsung saja bahas bersama-sama. Program-program perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru diantaranya ada transmigrasi, keluarga berencana, puskesmas, dan posyandu. Alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan anak-anak di rumah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.